Dengan jarak tidak sampai 50 meter dari Raya Mulyasari, rumah ini sudah di under 2M teman-teman. Nah, sebelum kita lihat rumahnya, kita lihat lokasinya ya. Soalnya ini lokasinya lumayan depan, jadi memang area jalannya sedikit ramai. Silakan Mas. Ya, seperti ini row jalan ini 2 mobil teman-teman. 2,5 mobil lah ya mungkin. Tapi dia aksesnya ini sangat-sangat dekat dengan Raya Mulyasari. Nah, ini sekitar outnya hitung menggunakan maps itu nggak sampai 1 menit aja sampai Raya Mulyasari. Udah, kita langsung masuk aja ya, soalnya orangnya yang lewat banyak teman-teman. Ya, yang pasti rumah ini punya spesifikasi yang lumayan bagus menurut Otniel. Luas tanahnya 6,25 kali 15, sekitar 94 meter persegi dengan luas bangunan 140 meter persegi. Lumayan full ya. Dan karena lebarnya 6,2,5, teman-teman bisa lihat lebar area carportnya ini cukup besar, cukup nyaman. Pokoknya untuk 2 mobil ini sangat lebih-lebih dan sangat nyaman ya mestinya lebarnya ya. Untuk buka pintu, untuk orang keluar, jalan gitu itu sangat enak teman-teman. Dan dia area carportnya ini sudah punya pagar yang bisa dibuka kanan kiri untuk mobil dedicated masing-masing ya. Jadi lumayan enak dan lumayan nyaman. Sudah dapat tandon bawah, pompa bawah, tandon atas, pompa atas juga. Rumah ini sudah lengkap. Jadi mestinya nggak perlu nambah-nambah, apalagi yang di atas-atas itu kan rada susah ya nambahnya ya. Ya, jadi kurang seperti itu dan kita langsung lihat rumahnya aja ya. Yang pasti rumah ini memakai double door ketika masuk, jadi dia itu sangat enak ya, masukannya itu sangat nyaman. Dan di sini ada area ruang keluarga, ruang tamu. Nanti teman-teman bisa sekat, bisa pikirkan sendiri penataannya gimana. Mestinya layout yang seperti ini sudah layout yang cukup umum ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat ke kamarnya langsung ya. Di sini ada kamar pertama menghadap ke jalan dengan jendela yang cukup tinggi, cukup besar, dan sudah ada untuk jalurnya AC, listrik dan pembuangannya sudah lengkap. Dan di sebelahnya sini ada satu kamar mandi yang sedikit turun teman-teman, soalnya posisinya memang di bawahnya tangga. Tapi untuk tingginya nyaman banget dan untuk bukan pintu ini dia itu sudah dipikirkan ya. Jadi sangat nyaman bukanya, jadi bisa sampai full. Dan area showernya di sini, area toilet duduknya di sini. Untuk tingginya untuk toilet duduk tentu saja masih nyaman ya. Cuman kondisinya ini memang lampunya tidak ada, jadi sedikit gelap, tapi mestinya teman-teman bisa lihat lah ya. Kalau dikasih lampu mestinya oke-oke aja. Dan di belakang sini ada area dapurnya. Area dapurnya cukup besar, cukup nyaman dengan ada wastafelnya di sini. Mungkin untuk sikat gigi, untuk cuci tangan setelah makan itu bisa. Nah, penataannya seperti ini. Kalau teman-teman mau sekat bisa sih, cuma menurut Otniel ya sudah enak-enak aja ya, apalagi tinggal kasih exhaust fan aja kalau teman-teman bukan tipe yang masak banget. Dan di sini ada area terbuka, bisa buat cuci, jemur, bisa di sini. Dan ini temboknya belakang ini tinggi sekali teman-teman. Tingginya ini ya 2 lantai, jadi dia itu hampir full. Jadi rasanya nggak perlu nambah lagi. Kalau mau nambah kanopi aja. Kalau memang misalnya teman-teman mau area sini kering gitu ya. Nah, untuk tempat taruh mesin cuci dan lain sebagainya itu bisa di sini. Ada listriknya, ada airnya dan pembuangan airnya. Di sini juga ada afurnya teman-teman. Kalau ada air masuk, tenang aja nggak ada masalah ya. Dan ini ada kamar dan kamar mandinya ART. Cuman dia menurut Otniel nggak terlalu besar. Kalau teman-teman misalnya nggak terlalu pakai ART ya, atau tipe yang sudah nggak usah deh, aku lebih butuh gudang, itu juga bisa buat gudang aja, dikasih lemari-lemari besi yang siku L. Nah, nanti itu bisa jadi area gudang. Yuk langsung kita lihat ke atas aja. Nah, tapi sebelum kita lihat ke atas, Otniel mau mention juga untuk tangganya ini dia cukup lebar, dia mungkin 1 meteran lebih dikit, dan dia punya railing tangga ini stainless steel ya. Jadi ya lumayan cakep lah ya. Yuk kita naik atas. Oke, kita sampai lantai 2. Spesialnya rumah ini punya 4 kamar tidur plus 1 ya, yang tadi teman-teman sempat lihat. Nah, mungkin sebelum kita lihat kamar utamanya, kita lihat kamar anak-anaknya dulu ya. Ini kamar kedua, kamar anak. Ngelihat lebarnya 6,25 rumah ini, kemungkinan ini ukurannya 3,1-an.
Jadi ya besar 3,1 kali 3, jadi atau 3,5. Pokoknya ini nyaman lah ya untuk anak, mestinya sangat oke. Kasih ranjang king size masih lebih-lebih, masih turah-turah. Ya, jadi oke banget. Terus di belakang ini juga ada area yang bisa dibuat untuk jemur atau ya sebenarnya kalau dikasihin pintu di sini bisa sih. Jadi itu ada area balkonnya sedikit ya. Kalau perlu aja, kalau merasa dibutuhkan, kalau tidak ya nggak usah. Dan kita lihat kamar ketiga. Ini kamar anak juga. Mestinya sih ukurannya sama sih sama sebelah. Cuman kok rasanya ini sedikit lebih kecil ya. Apa di sebelah itu mungkin 3,5 dan di sini dapatnya 3-nya ya. Ya, cuman rasanya sedikit lebih kecil dari yang sebelah. Tapi overall ya besar juga. Buat queen size masih cukup lah ya. King size masih cukup. Cuman mungkin kalau ditaruhnya di sini jaraknya di sini itu sedikit lebih mepet gitu ya. Gak seluas yang sebelah. Cuman ya oke lah ya. Dan di sini ada area wastafelnya buat cuci muka, sikat gigi dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Jadi anak-anak bisa membersihkan gigi dan lain sebagainya di sini. Dan di sini juga ada steker, mungkin kalau mau taruh kulkas ya. Kalau ada kulkas di lantai 2 enak sih. Jadi nggak perlu turun-turun untuk cari snack. Dan ini kamar mandinya di lantai 2 untuk kamarnya anak ya. Dapat sanitary-nya rata-rata Toto semua Pak teman-teman. Toto kecuali untuk showernya ini AMCO. Ya, tapi untuk toilet duduknya Toto, wash bin-nya ini Toto ya. Kalau untuk kerannya SMCO rata-rata. Dan ini kamar utamanya. Wah, ini kamar yang besar banget. Pastinya nyaman banget. Kalau ngelihat dari ukuran rumahnya 6,25, kepotong sama kamar mandi satu, mungkin ini ukurannya 5,25 kali 5. Jadi ini kotak besar. Ya, nonton bisa lihat sendiri. Kalau mau tambah sofa bisa, mau tambah lemari bisa, mau dibuat ada meja kerjanya bisa. King size pasti bisa, atau nanti kalau mau ranjangnya lebih besar lagi bisa custom. Wah, mantep ya. Dan ya, ini rumahnya hadapnya kamarnya hadapnya ke jalan. Oh ya, by the way rumah ini hadapnya barat ya. Nah, cuman sebenarnya untuk masalah panas dan lain sebagainya bisa diakali semuanya sih. Dan makanya kalau lihat ini bukaannya nggak terlalu banyak. Soalnya biar nggak terlalu yang panas gimana ya. Tapi nanti bisa dikasih gorden, dikasihin apa sebutannya? Kaca film. Ya. Untuk mengakali panasnya. Tapi selain itu, selain panas karena teriknya matahari, sebenarnya angin itu tiupnya timur barat teman-teman. Jadi lebih mengalir kalau di rumah yang hadap barat atau hadap timur untuk anginnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat kamar mandinya. Ya, kamar mandinya seperti ini, kurang lebih sama. Semuanya rata-rata pakai Toto kecuali untuk showernya SMCO dan itu kerannya situs SMCO juga. Sudah ada tempatnya untuk naruh aneka sabun, sampo dan lain sebagainya, sudah disiapkan di temboknya ya, jadi nggak perlu nambah-nambah. Ya, kurang lebih seperti itu rumah di Mulyosari dan ini harganya masih under 2M. Outnya cukup terkenyut gitu ya, harganya masih under 2M. Jadi menurut Outnya mungkin ini yang termurah di kelasnya ya. Jadi buat teman-teman yang cari rumah daerah Mulyosari, coba pertimbangin deh rumah ini. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you yang sudah menonton video-nya. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Outnya @rumahdisurabaya_. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, Outnya. Ciao.